Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Jembatan gantung putus, 3 polisi dan seorang tentara yang sedang melintas di jembatan terjatuh dan hilang di Pegunungan Bintang. Harga bawang dan cabai di Merauke mahal. Cakupan vaksinasi ASN rendah, Dinkes gelar vaksinasi khusus ASN di halaman kantor Gubernur Papua Barat. Tiga polisi dan 1 tentara terseret arus kencang Sungai Digul di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Keempat anggota TNI Polri yang hilang diantaranya Pratu Ferdian Dwi Kusuma, Bribtu Yohanes Mateus, Bribda Risman Rahman, dan Bribda Stefan Randongkir. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan saat kejadian rombongan Kapolres Pegunungan Bintang bersama dan Satgas Pamwil RIPNG Yonif 143 hendak meninjau personel TNI Polri yang bertugas di distrik Iwur. Namun saat menyeberang jembatan gantung, tali jembatan putus dan mengakibatkan sejumlah personel terjatuh ke Sungai Digul. Beberapa personel berhasil menyelamatkan diri, namun 4 orang lainnya terbawa arus. Kondisi tali jembatan Sungai Digul sudah tidak layak dan rombongan yang melintas jembatan juga melebihi kemampuan daya tahan jembatan. Hingga berita ini disusun, tim gabungan masih melakukan pencarian di lokasi. Arthur melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Seorang bocah 7 tahun, warga Kampung Tomor, Kabupaten Asmat yang terjatuh di dermaga ditemukan meninggal dunia. Saat itu korban diduga hendak menaiki kapal yang sedang berlabuh, namun tergelincir dan terjatuh. Kepala Kantor SAR Timika, Sjors Mercy Randang mengatakan korban ditemukan setelah dicari selama 2 hari. Kita gerakkan ke lokasi untuk melakukan perbantuan pencarian. Kita tahu lokasi itu cukup jauh, ya, sehingga analisa dan koordinasi dengan instansi atau TNI Polri serta masyarakat yang melihat secara langsung itu harus kita pastikan, karena ini perjalanan ini jangan sampai informasinya belum jelas kita sudah tindak lanjuti, sehingga ada waktu durasi beberapa jam yang harus kita tunggu untuk memastikan. Dan hasilnya dapat informasi dari beberapa pihak, termasuk dari Koramil atau posko-posko taktis yang ada di daerah desa Tomor itu, mendapatkan hasil bahwa korban betul hilang. Dan awalnya korban ini yang boleh dikata masih anak kecil, ya. Ini menyeberang dari dermaga ke kapal yang sandar di pelabuhan Tomor itu. Dan pada saat dia menyeberang dia terpeleset dan jatuh. Upaya dari masyarakat sudah melakukan pencarian, namun karena mungkin arus dan sungainya juga cukup keruh, korban tidak ditemukan, sehingga dilaporkan ke Basarnas itu pada hari Senin. Kepala Kantor SAR Timika menghimbau kepada orang tua agar lebih ketat mengawasi anak-anak mereka saat bermain di pinggiran dermaga maupun pinggiran pantai, karena kejadian seperti ini sudah sering kali terjadi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Dalam 2 hari terakhir, harga bawang merah dan cabai di Merauke naik. Dari hasil pemantauan di Pasar Wamanggu Merauke, harga bawang merah sudah mencapai Rp65.000 per kilogram, naik dari Rp45.000. Begitu juga dengan cabai berukuran kecil. Sehari sebelumnya harganya hanya Rp45.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Sementara harga cabai besar juga mengalami kenaikan, namun tidak terlalu tinggi, berada di kisaran Rp60.000 per kilogram atau naik Rp10.000 dari Rp50.000 per kilogram.
Bawang merah sekarang dijual berapa per 1 kilo? Dari 45 ke 70. Sekarang 70 ya? Iya. Itu kenaikan cuma 2 hari ya? Iya. Kalau untuk Lombok apa? Bawang putihnya berapa sekarang? Dari 30 ke 35. 35 juga naik sekarang ya? Naik. Oh, kecilnya berapa sekarang Pak Faisal? 45 ke 60. 60 ya. Kalau untuk Lombok besarnya? Sama 45. Sama juga ya kenaikan ya? Iya, naik. Bisa sampai naik seperti itu Pak Faisal? Harusnya sih karena musim hujan. Musim hujan ya? Tanaman cukup banyak yang gagal ya? Gagal panen. Ini otomatis ya harus naik. Kenaikan sejumlah kebutuhan bahan pangan di Pasar Rawamanggu, Merauke disebabkan musim hujan yang menyebabkan banyak tanaman cabai dan bawang rusak terendam air sehingga tidak bisa dipanen. Selain bawang dan cabai, harga minyak goreng juga mengalami kenaikan. Bahkan menurut pedagang sejak 2 hari terakhir, minyak goreng di Merauke sulit didapat sehingga mereka tidak menjual ke konsumen. Kalaupun ada, harga minyak goreng mencapai Rp14.000 per liter. Minyak kita ini sudah berapa lama kosong ini? Kalau yang 5 liter sudah 2 hari saya 2 tidak hari. jual. Iya. Kalau sudah 2 hari tidak jual ya, berarti sudah ini ya. Nah, tapi sekarang masih ada juga, belum ada, sudah tidak sama sekali. Kosong. Kosong karena saya tanya-tanya orang tidak. Sudah tidak ada ya. Iya. Semua kemasan itu tidak ada ya. Kalau yang kemasan masih sedikit. Sedikit ya. Iya. Oh, tapi harganya masih tetap 14.000 dijual. Masih Tetap ya. Tapi memang sekarang kosong ya. kosong. Jadi untuk minyak kita ini masih jualan juga masih ada. Masih ada, Tapi stok mulai kurang. Sudah mulai kurang ya. Ya. Oh, tapi harganya Harganya akan naik. agak naik. Ya. Sekarang berapa per kilo? Kalau yang kemasan jerigen dikenakan 2,90 per karton, 75 per jerigen. Berarti kena berapa per liter itu? Sudah 14 lebih. 14 lebih ya. 15-an lah. Ya, 15-an. Tapi sulit juga dapatnya. Sudah mulai sulit. sudah ada. Oh, Kosong enggak, ada. kosong. Menipisnya stok minyak goreng tidak hanya di Pasar Rawamanggu, namun sejumlah toko dan kios juga tidak memajang produk minyak goreng. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini kasus campak tengah merebak di sejumlah daerah di Indonesia. Penyakit menular campak menyerang anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi. Di Kabupaten Mimika, dari 38 kasus penyakit anak yang terjadi sejak Juni hingga Desember 2022, tercatat baru 1 anak yang terserang campak. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra, mengatakan pihaknya tengah menganalisa beberapa variabel dari data tersebut. Menurut Reynold, hingga saat ini Dinas Kesehatan belum menyatakan status kejadian luar biasa campak di Kabupaten Mimika. Sementara untuk mengantisipasi merebaknya penyakit campak di Mimika, Dinas Kesehatan telah membuka posko-posko pelayanan vaksinasi campak. Nah, ada beberapa variabel yang harus memang kami analisa lebih lanjut. Dan sebenarnya data saat ini kalau dilihat dari jumlah 30-an kasus itu, campak terjadi lebih banyak 99% pada anak-anak dengan status imunisasinya yang belum pernah diimunisasi dibandingkan yang sudah imunisasi. Dari 38 kasus yang terhitung dari Juni sampai Desember, itu hanya ada 1 anak yang sudah diimunisasi terkena campak. Jadi artinya imunisasi itu menjadi penting gitu, ya. Jadi saat ini kami belum menyatakan itu KLB. Ini peningkatan kasus. Tahun-tahun lalu juga ada kasus kok dalam setiap minggu. Dan itu rentan pada anak-anak yang belum imunisasi campak. Solusinya apa? Solusinya pertama, sekarang ini kami sudah membuka pos-pos pelayanan vaksinasi untuk campak. Satu, jadi silakan orang tua yang anaknya belum mendapat imunisasi campak, anak umur 9 bulan sampai 15 tahun itu akan campak. Puskesmas dalam kota tentu terintegrasi dengan posyandu. Dinas Kesehatan menghimbau orang tua agar segera membawa anak-anak mereka yang berusia 9 bulan hingga 15 tahun ke pos pelayanan vaksinasi campak di puskesmas agar mereka terlindungi. Kementerian Kesehatan telah menetapkan kejadian luar biasa atas penularan campak yang tinggi di Indonesia. Hingga Desember tahun lalu tercatat 31 provinsi sudah melapor kasus penularan campak. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.